Untuk kualitas gambar video mungkin tidak masalah kalau ada buram-buramnya kurang jelas. Yang penting kalau ada tulisan atau ayat itu bisa dibaca. Dan yang kami minta saran atau pemasukan itu tentang suara. Suara ini sudah bersih apa belum ya? Atau kemersek atau gimana? Dan yang penting juga kalau suara bisa diterima dengan jelas, apa yang kami sampaikan, yang kami bahas bisa diterima, itu menurut kami sudah cukup. Kemudian tentang apa yang sudah kami bahas dan yang akan kami bahas di channel ini, yang kami harapkan itu bermanfaat bagi saudara-saudara semua, baik saudara Muslim atau saudara Kristen. Dan jika apa yang sudah kami sampaikan itu bermanfaat, silakan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Bagikan linknya entah lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Insta, Kilogram, dan lain-lain. Yang penting jangan bagikan link di komen YouTube karena pasti dihapus secara otomatis oleh YouTube. Dan juga jangan dibagikan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, itu juga jangan. Meskipun saudara-saudara sekedar sebatas menyimak, tetapi ikut andil membagikan suatu ilmu, entah dari channel manapun, nggak cuma channel ini saja, insya Allah, Allah bukan menilai membagi-bagikannya, tetapi setelah dibagikan, lalu ilmu-ilmu itu tersampaikan kepada mereka-mereka, tersebar luas, disitulah Allah akan menilai saudara. Membagikan itu perjuangannya, mereka-mereka menerima ilmu itu semoga menjadi jalan untuk mendapatkan rahmatnya. Kalau untuk kami, yang kami harap dari saudara-saudara, mohon beri kami doa restunya. Sereng. Mungkin hal yang lama-lama itu semakin membosankan bagi saudara-saudara kalau membahas tentang saudara kita kekristenan, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang apapun itu yang berhubungan dengan Kristen, baik di media manapun atau secara nyata. Kalau secara nyata itu jarang banget, bahkan banyak yang belum pernah menemui karena memang di daerah tertentu saja. Selama mereka masih tetap melontarkan suatu entah itu fitnahan atau apa, termasuk kristenisasi entah secara langsung atau lewat media, dan juga selama kitab mereka itu masih memakai kata-kata dari bahasa kita, yaitu bahasa Arab, misalnya dari nama kitab sendiri Alkitab yang seharusnya atau sebaiknya diberi nama Bible, kemudian menggunakan kata Allah yang sebaiknya menggunakan kata Theos, dan lain-lain. Intinya lebih baik mereka itu memakai bahasanya sendiri, bahasa kitabnya sendiri yaitu Yunani. Saudara-saudara jangan pernah sampai bosan, jangan pernah berhenti berjuang, karena perjuangan kita ini masih kecil dibandingkan perjuangan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Serueng. Dari awal kami membuat channel yang juga pertamanya channelnya membuka Islam yang diblokir, kami selalu membahas tentang kekristenan. Kenapa kami tekankan semakin kita itu mengenal kekristenan, kita itu semakin jauh dari keyakinan atau akidah seperti itu. Akidah seperti itu artinya seperti apa? Saudara-saudara pasti sudah paham. Semakin mengenal kekristenan, semakin paham kalau itu bukan ajarannya Yesus. Kok bisa begitu? Kan artinya Kristen pengikut Kristus. Jadi jelas mengikuti Yesus. Itu hanyalah sebutan doang. Seperti Yesus itu juga menyebut para ahli Taurat. Nah, di situ para ahli Taurat tetapi tidak mengikuti Taurat. Nah, seperti itulah Kristen. Dari sini saja Yesus sudah menyampaikan ahli-ahli Taurat itu orang-orang apa? Kan orang-orang Farisi. Bahkan Yesus berpesan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Pesan ini kurang jelas bagaimana lagi. Sedangkan Kristen mengikuti orang Farisi. Siapa? Bahkan orang Farisi yang diikuti itu dari suku Benyamin. Kejadian 49 ayat 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya.
Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Roma 11 ayat 1, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Itu sedikit biodata tentang orang Farisi yang diikuti saudara Kristen. Kemudian, bagaimana ajaran-ajaran orang Farisi yang diikuti saudara Kristen ini, yang mana tidak mengikuti ajaran Yesus? Kira-kira adakah saudara Kristen yang bisa mengelak dari apa yang akan kami bahas dan apa yang akan kami contohkan? Kami awali dengan ajaran atau iman terhadap inkarnasi. Jadi, Roh Allah itu berinkarnasi, yaitu firman menjadi manusia. Firman berinkarnasi menjadi manusia. Firman menjadi manusia, menjadi. Lalu di manakah titik ajaran inkarnasi itu? Sedangkan ayat-ayatnya sudah sangat jelas tertulis menjadi, jadilah, dijadikan. Semuanya kalau dipahami itu sama. Tetapi saudara Kristen beralasan kalau di Kejadian 1 itu Allah menjadikan. Kalau di Yohanes 1 itu menjadi. Antara menjadi dan menjadikan itu berbeda. Ya jelas menjadi dan menjadikan itu berbeda. Allah menjadikan sesuatu itu sangat benar. Tetapi kalau Allah menjadi, nah ini yang salah besar. Allah kok menjadi? Berarti Allah itu berubah. Begitu juga kalau firman menjadikan, itu juga salah besar. Kalau firman menjadi itu benar. Allah menjadikan dan firman menjadi itu yang benar. Kalau Allah menjadi dan firman menjadikan itu salah. Kalau saudara Kristen yang diambil yang salah. Kenapa? Kalau ditanya siapa yang menciptakan, jawabnya firman. Lalu di manakah titik firman menjadi bisa berubah, firman menjelma, lalu menjadi ajaran inkarnasi? Siapakah yang merubah akalnya manusia, otaknya manusia? Bahkan akalnya itu memperkosa ayat-ayat yang sudah jelas tertulis. Menjadi, diperkosa, menjelma. Hanya satu ayat saja yang merubah ajaran ini menjadi ajaran inkarnasi. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sudah paham kan maksud dari mengosongkan diri? Kalau ada yang belum paham, maksud mengosongkan diri itu Roh Allah atau firman yang di dalam diri Yesus. Roh Allah itu melepas semua kodratnya sebagai Allah yang maha. Kemahaan Allah itu menjadi nol dan sama seperti manusia. Seperti bayi lahir yang tidak bisa apa-apa. Benar-benar nol, kosong. Kalau pendeta menjelaskan itu mati. Kodratnya mati, kekuasaannya mati, kemahaannya mati. Jadi benar-benar nol, kosong. Lalu dijelaskan kalau Yesus itu mati 2 kali. Tetapi mati yang pertama itu bukan mati rohnya meninggalkan raga. Tetapi matinya itu mati kekuatannya, kekuasaannya, kemahaannya menjadi nol atau kosong atau mati. Kemudian di kalimat berikutnya ayat 7 itu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalimat ayat ini aneh, mengambil rupa seorang hamba. Kalau seorang hamba berarti kan merasuki seorang hamba. Memangnya siapa itu seorang hamba yang diambil rupanya itu? Jadi ayat inilah yang mengajarkan inkarnasi, yang memperkosa firman menjadi manusia, berubah firman menjelma manusia di otaknya. Ini ajaran siapa? Ajaran orang Farisi. Yesus di mana menjelaskan kalau dirinya itu mengosongkan diri, lalu menjadi Allah yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, sama seperti manusia. Tidak akan pernah menemukan Yesus mengajarkan seperti itu. Kalau dipahami dari narasi waktu penulisannya, orang Farisi ini sudah menyampaikan ajaran inkarnasi jauh sebelum Injil Yohanes itu ditulis. Gurunya siapa? Lalu jemaat itu disebut Kristen? Gurunya orang Farisi.
Ini semakin menunjukkan kalau Kristen itu ajarannya orang Farisi. Kemudian ada hal lain yang seharusnya menjadi renungan bagi saudara Kristen. Ayat ini satu-satunya ayat yang mengajarkan inkarnasi, yaitu Filipi 2. Coba, apakah ajaran atau ayat ini disampaikan juga ke Roma, ke Korintus, dan ke surat-surat yang lain? Ini juga semakin menunjukkan kalau ajaran orang Farisi ini sesuai dengan kebutuhan jemaatnya atau yang diberi surat, bukan sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau sesuai ajaran Yesus seharusnya semua sama, ke Filipi, ke Roma, ke Korintus, ke Galatia, dan lain-lain harusnya sama. Kemudian selanjutnya Kejadian 3. Ini dosa Adam dan Hawa, yang mana dosa Adam dan Hawa itu sudah menerima balasannya sendiri-sendiri. Hawa sebagai seorang perempuan akan bersusah payah waktu mengandung, kesakitan saat melahirkan. Lalu Adam sebagai seorang laki-laki akan susah payah dalam mencari rezeki. Kalau dosa Adam dan Hawa ini menjadi dosanya semua manusia, yang disebut dosa asal atau dosa waris, dan kalau sudah ditebus sama Yesus, seharusnya seorang perempuan tidak akan susah payah lagi, tidak akan kesakitan lagi saat melahirkan, dan juga laki-laki tidak akan susah payah dalam mencari rezeki. Tetapi kenyataannya seorang wanita tetap susah payah dalam mengandung dan kesakitan saat melahirkan. Dan seorang laki-laki nyatanya tetap susah payah di dalam mencari rezeki. Lalu apa gunanya penebusan Yesus itu? Kami sampaikan juga menurut Kristen, kalau orang mati itu gara-gara dosa. Jadi yang membuat orang mati, orang meninggal dunia itu karena dosa. Karena dosa Adam itu. Coba kalau Adam nggak salah atau Hawa nggak salah, nggak diturunkan dari surga, tidak akan ada orang mati. Lah, kalau Hawa dan Adam itu tidak diturunkan dari surga, orang juga nggak ada. Lalu bagaimana dikatakan orang itu mati kalau orangnya saja tidak ada? Kalau Hawa dan Adam itu tidak turun dari surga, justru karena Hawa dan Adam itu berdosa, lalu diturunkan dari surga, makanya kita-kita ini jadi ada. Mereka berdosa itu malah berjasa. Lalu siapakah orang yang mengajarkan kalau semua manusia itu berdosa sejak lahir? Karena dikatakan dosa asal. Kalau manusia punya dosa sejak lahir, roh manusia itu kan sejak di dalam kandungan. Berarti manusia itu mengandung dosa, hamil dosa, begitu. Benar-benar ajaran payah. Siapakah yang mengajarkan? Satu-satunya ayat yaitu Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa Hawa kalau diambil yang memulainya itu menjalar ke seluruh keturunannya. Di sini adalah satu-satunya orang yang menyalahkan Hawa dan Adam telah melakukan dosa. Andaikan saja, sekali lagi, andaikan saja Hawa dan Adam tidak berbuat dosa, mereka akan melahirkan di surga, beranak cucu di surga. Maunya orang yang mengajarkan seperti ini, hidupnya di surga, tidak perlu di dunia. Lalu buat apa diciptakannya bumi, matahari, langit, dan lain-lain? Begitu juga Allah menciptakan neraka. Buat apa itu semua? Mungkin ada yang berpikir, ya kalau Hawa dan Adam tidak melakukan dosa, ya nggak mungkin ada orang berdosa. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menciptakan neraka. Kalau pikirannya maunya seperti itu, ya Kristen tidak ada. Yesus tidak akan ada. Bahkan yang mengajarkan seperti ini juga tidak akan ada. Kemudian di manakah Yesus mengajarkan kalau Yesus itu menyalahkan Hawa dan Adam yang berbuat dosa? Ini juga tidak bakalan ketemu. Yesus mengajarkan seperti itu. Jadi ajaran ini ajaran siapa? Orang Farisi lagi.
Karena pembahasan durasi videonya sudah panjang, kami lanjutkan di video berikutnya dengan pembahasan yang tetap sama. Apakah masih bisa mengelak kalau Kristen itu ajaran Farisi? Insya Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.